Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sia kita hamba yang hinu. Allah yang maha terpuji, maha mulia, berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ado alam kole, aras kole. Allah ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4000 tahun sebelum aras. Allah menghembuskan nafas rahmat salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalam beliau, kuntu nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasad, atau baina ma'in wa tin. Adam masih tanah, belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Lalu mungkinkah kenal nabi jika tidak dikenalkan oleh guru? Lain mungkin? Tidak mungkin. Maka al-mursyid babur rasul, guru mursyid itu pintu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula al-mursyid ma wasalna ila hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa seorang mursyid yang membimbing, kita tidak akan sampai kepada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah berkirim doa kepada mursyid yang sudah wafat. Bacakanlah Al-Fatihah. Kalau masih hidup, lain cukup je Al-Fatihah. Guru nak makan Fatihah saja. Apalagi beliau sedang menyulut orang. Apa yang kita bisa bantu? Apa yang membuat inyo bisa konsentrasi membimbing umat, kita bantu. Lain sepakat? Yo, kita tunggulah sesudah itu, enak. Guru mursyid hatinya bergantung kepada Allah, tapi anak bininya kalau tentu lain, ya nak. Oleh karena itu, supaya guru-guru kita tenangnya membimbing umat, kita sokong lahir batin, material material. Kami pun dibimbing dari ketek dengan mursyid-mursyid yang alhamdulillah sudah tua-tua. Maka di Kota Nanompek itu dulu tak boleh bersuluk kecuali 40 hari. Suluk pertama. Yang kedua baru boleh 10 hari. Tapi sejak mau menerima ijazah irsyad umur 27, mau minta izin ke guru, hamba buat 10 hari baru ya. Ajar beliau, angku kan tahu di kitab. Kalau ada di kitab Naqsyabandi, gue lah. Hamba tunjukin kitab tu ke beliau, kalangan Syekh Sulaiman Afandi. Sulaiman Afandi itu namanya Sulaiman Zuhdi bin Hasan Afandi Al-Makki. Beliau kawan daripada orang barulah, namanya Maulana Syekh Muhammad Tahir. Kami petang dari situ. Syekh Sulaiman Afandi itulah sambung sanadnya kita. Jadi beliau pun semasa dengan Syekh Mahmud. Syekh Mahmud itu lengkapnya dia Mahmud Syah Mahmudin. Syekh Mahmud, Syekh Tahir sama-sama mambil kepada seorang guru dari Simabur, namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi As-Simaburi, kampung Dr. Aldomi di samping Ambo. Jadi kita berkari-kari, indah hanya berkari suku, berkari kebangsaan, tapi ia pun berkari secara rohani. Alhamdulillahirabbil. Di satu jalur Ambo nomor 38, di jalur lain nomor 39, di jalur lain nomor 40. Nomor tu nak penting, yang penting kita boleh bersilsilah. Aku maunya tahu nomor, wak tahu bersobok je guru, aku level kawan atau level tuan, level kawan atau level guru, bukan makom. Oh, punya level guru awak.
wa ta'zim ke beliau. Kira-kira begitu. Maka kepada para mursyid, para khalifah, ambo duduk lebih tinggi, mohon izin dan ridhonya, ya. Kepada jamaah, para pecinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakok kita harus hormat kepada guru. Ada dalilnya, tapi dalilnya tidak langsung. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan ada sebuah riwayat yang akan menyebutkan makna itu. Sebelum itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW, silsilah ahli zikir, wa bil khusus silsilah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, silsilah Syekh Ismail, Syekh Mahmud, Syekh Abdul Rahman, Syekh Ja'far wa Abi Bakar, wa usulihim wa furu'ihim, dan semua yang mewarisi ilmu mereka dan semua yang mencintai mereka. Al-Fatihah. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wajahnya agak seketek, merundung, sedih. Bahasa anak muda kini galau. Bahasa kampung itu suka suntuk. Lain itu. Wajahnya itu suntuk. Jalanlah beliau, ubek suntuk tu hanya Rasulullah. Maka jalannya, keluar dari rumahnya, sampai di persimpangan jalan, bersobok di ujung jalan sahabat Nabi yang lebih muda, namanya Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanzalah kok wajahnya lebih suntuk pula leh. Kecah Hanzalah, ya Abu Bakar, ada apa dengan wajahmu? Kecah Abu Bakar, wajah engkau lebih parah, wajah engkau lebih kolam. Kolam tobek kan lainnya, bukan kolam bahasa Indonesia, kolam bahasa Arab, kelam. Berceritalah mereka. Apa kata Sayyidina Hanzalah? Duhai sahabat terbaik Rasulullah, Hanzalah yang hina ini kalau bersama Rasulullah pasti ingat surga, ingat neraka mana ini, ingat Allah tersentuh. Tapi kalaulah pulang ke rumah, pulang ke orang rumah, pulang ke anak-anak, pulang ke dunia kerja, lupa jo surga, lupa jo neraka, lupa jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, balik sama pikiran kita. Kiranya ruh, itulah makna al-arwah junudun mujaddadah. Ruh itu mereka berbaris-baris. Antara rasul di ujung situ, tarasul di siku. Padahal rumahnya berjauhan. Tapi karena ruh tu, kalau saling mengenal di alam ruh sebelum datang ke dunia, maka mereka akan mengalami sejarah yang mirip walaupun rupanya berlain. Percaya tidak, kita dulu pernah bersobok di alam lain. Sebelum masuk ke alam dunia, aku pernah bersobok. Lain tekono, ya itu. Lain tekono. Payahlah awak nyebutkan. Kalau bahasa orang Padang, lain takana. Ada tak yang bisa mengembalikan ingatannya untuk masa itu? Kan tak ada. Tapi cubalah rasa samu zikirwa, samu kajiwa, samu silsilahwa, tiba-tiba akrab padahal baru sekali bersobok. Asbab dululah pernah bersobok, tapi tak tubuh ikut untuk alam ini laki ya perempuan. Dulu ibu-ibu juga kami bapak-bapak go, ruh kita indak laki, indak perempuan, indak jantan, indak betino. Macam mana itu bahasa siko? Ugang jantan, ugang betino.
Kalau di Jawa wajib kecen betina bom juga. Maka kata Abu Bakar, oi Hanzalah, kalau model itu nan engkau rasuan, samo puluh nan den rasuan. Kita datanglah ke Nabi, kita curhat ke Nabi. Sebab Abu Bakar koring satu Rasulullah, boleh langsung masuk ke Nabi. Hanzalah tak boleh. Hanzalah kalau ke Nabi harus cari dulu wasilah, tawassul dulu. Kau ke Ali lah, kau ke Abu Bakar lah. Kau boleh beruntung bersebut je Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampailah ke Nabi, curhatlah mereka kepada Nabi SAW. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, kiranya sahabat yang level-level tinggi go, yang makom-makomnya paling dekat kepada Rasulullah, tidak ada yang mengadu kepada Rasulullah masalah utang, masalah penyakit. Itu sahabat-sahabat biasa. Hatta mereka sakit, Nabi yang berinisiatif untuk mengobatinya, bukan mereka. Abu Bakar yang dikadukan masalah rohaninya, tidak pernah mengadukan masalah keluarga. Abu Hurairah, ibunya menentangnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil ibunya, kalau angyong indah kembali ke ajaran lama menyembah berhala, ada nak makan-makan ni. Bersumpahnya nak makan. Kiranya dari dulu lah sifat padusi. Monggo, tahu itu monggo. Ya. Ang kalau ndak ngomong ikut den, ada nak makan ni. Dia nak pulang. Kiranya lah karakter. Jadi apa-apa tak boleh ngamuk-ngamuk adalah dimaklumi. Lah sehari tak makan, 2 hari nak makan, pulang ke 3 hari, celeknya ibunya lah lemah. Mencelik ibunya lemah terbaring di tempat tidur, menangisnya larinya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Hurairah? Ya Rasulullah, ummi. Yang dikadukan Abu Hurairah bukan masalahnya nak makan. 3 hari ibundanya nak makan, dan itu yang dikadukannya. Apa yang dikadukan Sayyidina Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, tolong doakan lapangkan jua hati ibunda aku, sehingga menerima ajaran Allah, ajaran engkau. Akhirnya Nabi angkat tangan. Nabi kalau sudah angkat tangan, malaikat di langit sadonya mengaminkan. Ketika selesai tangan diangkat, diturunkan, turunlah malaikat hidayah. Bersyahadatlah ibundanya di rumah. Baru Abu Hurairah kemudian pulang. Pas pulang dibukanya pintu, ibunya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih menangis pula. Coba perhatikan sahabat-sahabat yang arif, kalau bertemu gurunya, mursyidnya, siapa mursyid mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengadukan persoalan dunia. Kini kita masalah-masalah ketek kita adun ke guru. Ya tak? Kalau aku malu kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Ali tahu Rasulullah itu tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ubillahi yubatin. Tapi ketika matonya sakit, tak beraninya minta ke Nabi, sehingga tak datangnya pergi sholat subuh. Apa salahnya minantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah, saudara sepupu Rasulullah. Tiga derajat kedekatan Sayyidina Ali kepada Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau di rumah, ditanya oleh Rasulullah, Aina Ali? Di manakah Ali? Kata para sahabat, Maridu Ali ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi kemudian datang ke rumahnya. Nabi datang ke membawa bendera perang, ingin diserahkan kepada panglima. Panglima itu Sayyidina Ali. Hadis sahih. Dibuka pintu, kiranya matonya tu
ndak bisa dibuka. Anak mau seorang siko pito. Yo, mato pito, ndak sebolah dua bola. Ya, bukan demi cigo orang mandi. Kalau dia orang awak, mato pito, mancigo orang mandi. Sayyidina Ali bukan emang sakit. Percaya atau tidak, Rasulullah apapun dari tubuhnya bercahaya. Dipegangnya kepala Sayyidina Ali, di ludahnya mata yang kena lendir air ludah baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung terbuka. Itu ludah Nabi itu. Bakir kilo. Kalau ludah Buya makan potai. Jojo giang, enak. Tapi kalau tiba halnya Buya, karena mursyid itu pewaris Nabi Muhammad, kalau halnya tiba, air ludah bisa menjadi tibil kulub wa dawaiha. Cuma ada orang awam agak tinggi setelannya balatan ayat tujuh di muka, ya ndak ada bab cok tu dah. Baduan aja. Padahal minimal dia ditiup dia guru kat seketik, itu lebih afdal. Apa sebab? Itulah rahasia yang akan kita sebutkan di hadis itu. Sayyidina Hanzalah Abu Bakar setelah curhat ke Nabi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar. Kiranya sahabat lain adu, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri." Seandainya kalian bawa kaji nur yang kalian dapat di siko, dibawa pulang, dibawa surau ke rumah. Jangan bawa masalah surau, masalah rumah ke surau. Kalian paham kiasnya? Bawa surau ke rumah, bawa surau ke kantor, bawa surau ke ladang, apa enggak? Supaya apa? Supaya tempat-tempat tu dapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecek beliau, seandainya tadumuna ala ma kuntum indi, kalian bawa nur yang kalian dapat dari aku, wa zikri, dan zikir kepada Allah, la safahatkumul malaikah, la sungguh malaikat akan menyolomi kalian. Bersolam-solam malaikat. Awak bersolat guru, kan dia ingin bersolat ke guru. Dek kita anggap guru punya ilmu dan beliau mulia di situ. Malaikat menganggap guru tu ahli zikir tu ahli nur tu mulia, maka malaikat menyalaminya. So malaikat tu zikirnya dari dulu ayam daging daripada Allah itu saja sampai kini. Sedangkan manusia dari awal lahir sampai kinilah berzikir banyak dipakai. Berganti-ganti zikirnya. Kadang la ilaha illallah, kadang subhanallah, kadang Allahu akbar, kadang hu Allah, kadang sholli ala sayyidina Muhammad. Bertambah makrifat tu. Malaikat tak? Malaikat hormat kepada kita. Malaikat tu tak bertubuh kasar. Nya ada tubuh tapi tubuhnya halus. Tubuh nur. Tubuh nur tu tidak lo laki, tidak lo perempuan. Tubuh nur tu indah pula makan, kecuali makan zikrullah. Jadi zikrullah qutul malaikah. Zikrullah itu makanannya malaikat. Jadi bayangkan malaikat makan molekul tak? Ikolah tanya orang Malang Cako di surau mursyid kami. Badek Buya, suku pun aja orang mati. Tu heran wak orang pertanyaan tu. Apa kasutnya? Kiranya wak suku ziarah. Anan Buya dapat ketika ziarah. Kamilah sudah makan di surau guru. Jadi ambo niat 2 malam kami di Payakumbuh. Niat hanya ziarah bukan pengajian. Maka nak sado pengajian ditutup. Hanya ziarah. Tapi ziarah tu kau salah murid. Salah ada murid, mungkin tak ada nembiang. Nyu ziarah kanan mati, tapi tak ziarah kanan hidup. Itu kesalahan murid. Mungkin gurunya dulu lupa mainan. Akhirnya kita konaan.
Kalau ziarah itu kepada nanlah mayyitun, nanlah tufiya lah wafat, ziarah pula ke pelanjutnya yang masih hidup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan pelanjut kawannya saja, Abu Bakar, Umar bakalan, Umar kata Umar, berkunjung lawah kepada kawan karib Rasulullah. Ini Nabi punya kawan karib, masih keluarga jauh, namanya Ummu Aiman. Kata Umar, ajini kan Nabi sudah wafat, kawannya dikunjungi, masih saudara jauh, masih keluarga jauh. Kini nampaknya murid lagi ijazah lalu pojo guru. Ya, mohon maaf, baru kalipah baru lalu pojo guru. Ya, jangan sampai begitu. Padam nanti cahaya tu, pasti padam cahaya tu. So cahaya ko nya berkait-kait, terputus kaitannya padamnya pada nur Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Apa kata Nabi? Seandainya kalian bawakan nur itu dan zikrullah, pulang ke rumah sampai ke raja, maka malaikat akan menghormati kalian. Di mana dihormatinya? Jangankan di majlis zikir, di majlis ilmu, di tempat lalu, di jalan-jalan pun malaikat menyapu. Apa kata para imam kita? Kalau seseorang tidur, zikirnya nak. Tuan-tuan, lalu bisa zikir dah. Kalau nak pernah latihan zikir qalbu, nak mungkin zikir qalbu. Kalau sedang di jalan, di pasar, wasik, bisa zikir. Kalau nak pernah belajar zikir qalbu, tak akan bisa. Berarti jalan dan tempat tidur tu tempat lalai. Di tempat lalai, nur tu dibawa, malaikat akan menyapu gitu. Apalagi di majlis itu. Tak bukalah sekali mata batin tu, nampak dah gitu sianan di atas, di kiri kanan tu kadang tak orang dah. Cuma untungnya nak dibuka anda Allah. Kau dibukanya kalau surang wak, tu nangis surang so. Yo, nama itu nak. Makanya Allah agi hijab memandang alam gaib. Jadi hijab yang mesti dibuka bukan hijab alam gaib, hijab kepada Allah. Kalau hijab ke alam gaib, rancak ditutup. Contoh orang tak hijab, jo handphonenya seorang, cubalah sapu. Yang sedang asik, kok oleh pengajian kita dan tontonnya ialah sedang asik. Orang yang sedang asik main game, menonton sesuatu, memain sosial media, disapunya nak telengah, ya nak? Berarti terhijab pendengarannya. Kira-kira meritulah penjelasan hijab tu. Jadi hijab tu sangat sederhana. Setiap ada perhatian kita kepada sana Allah, maka mata, telinga, pandangan, pendengaran akan dihijab. Jadi hadis tadi itu menyebutkan apa? Seandainya kalian bawa nur tu ke rumah, zikir tu ke rumah, maka malaikat akan menghormati kalian. Siapa orang model itu? Kalau bukan ahli zikir siapa? Ya nak? Kalau bukan mursyid, orang-orang tarekat ahli zikir siapa? Tak ada lah. Kebetulan kepala desa kita lain berkaji itu belum. Kalau tak ada. Tak dapat itu. Tak dapat bagian itu. Kalaulah faham itu, berarti guru-guru kita tu kawannya malaikat-malaikat, ya nak? Malaikat mengejarnya untuk selamat, menghormatinya. Maka aneh kini orang di dunia, di bumi tidak menghormati ahli zikir. Padahal kecek bumi,
Oi kata bumi, wahai manusia, zikirlah kepada Allah supaya kami tetap senantiasa. So ada hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan terjadi kerusakan di alam semesta sampai tidak ada lagi orang membaca nama Allah, Allah. Itu zakir, dalil zikir memicing mata, lidah dikunci, qalbu dan membaca. Itu dalil itu. Allah, 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 Allah. Sebab ada kawan kita baru pulang nyu sekolah, entah di mana nyu sekolah dulu, entah di Padang, entah di Pasir, entah di Padang, entah di Rumpuy. Kecik kawan, zikir Allah, Allah bid'ah. Babu ya, lah pernah ada bid'ah orang biar. Alah. Ya. Apalagi seorang kan berjangguknya. Selebihnya tak berjangguk. Jadi lebih sibuk dengan jenggot daripada zikrullah. Kalau ambo berjanggu, sebab ahli guru bo ahli hadis berjanggu. Tapi mursyid ambo 2 orang tak berjanggu. Tapi 3 lah berjanggu. Ada lo mursyid itu nan takut berjanggu. Khawatir disebut dukun. Tergantung tradisi. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka bumi bahagianya bukan main kalau ada orang menyebut nama Allah. Kecik bumi, marhaban, selamat wahai Tuhan, karena Engkau kami alun kiamat. Kalau ada orang maksiat dari bumi, kecik bumi, oh binasolah kalian. Disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Mubarak, kalau ada orang ahli zikir atau orang berangkat ke masjid atau orang datang ke majlis ilmu bentuk ini, maka tanah yang diinjak itu berbangga dibandingkan tanah yang di sampingnya. Kecek tanah itu, oi tanah lupa ada di samping, perhatikanlah kami diinjak oleh kekasih Allah. Perhatikanlah kami diinjak oleh orang-orang yang hendak menyembah Allah. Makanya masuk di panganawak, bakok Nabi buang air ketek, buang air gadang, tak ada sisunya. Ibtala'at al-ard, bumi, tanah, kalau Nabi buang air, langsung diisopnya air itu, air seni Rasulullah itu, tak ada bekasnya. Itu kebanggaan bagi mereka. Ada sahabat Abdullah bin Zubair diperintahkan Nabi menanam darah bokam. Tahu darah bokam? Darah bokam, ia beku, hitam beku. Kalau ada minyak berarti kolesterol, berarti sahnya jadi orang gitu, makan santan. Kan ditanamnya, dipegangnya beku, harum. Lebih harum daripada misik, daripada kasturi. Dipikir-pikir, dia tatak di tanah, dia ambil balik. Dia tatak tanah, dia ambil balik. Maka bertanya ke dalam hatinya. Kan Nabi berpesan, istafti qalbak. Kalau bahasa awak, wukuf. Mintalah pituah fatwa ke dalam hatimu. Itu namanya wukuf dalam kaji tarikat Naqsyabandi. Maka menongnya sejenak. Kata hatinya, lai ado hai Abdullah bin Zubair, di muka bumi ko makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Jadi Abdullah mengecek ke Abdullah. Ya nak? Abdullah nan baraka mengecek kepada Abdullah nan berkolbu. Pahamnya di situ, diambilnya darah itu langsung ditelannya. Maka dalam salah satu mazhab Syafi'i ada ulama berkalam. Salah satunya imam, tak usahlah kita sebut imamnya. Imam tu keceknya, pendapat tu agak aneh, bahawa apapun yang keluar dari tubuh Nabi itu tidak najis, justru bercahaya. Dalilnya banyak, lebih dari 10 hadis. Berarti mutawatir hukumnya.
Dan itu bukan khurafat, bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Imam Muslim Bapak Ibu sekalian, kita menyimpulkan bahwa ahli-ahli zikir itu dan ahli ma'rifat, atau bahasa lainnya wali Allah, sebagian mereka ditinggikan derajatnya dari sebagian malaikat, kecuali malaikat illiyin. Sebab di dalam dirinya ada ma'rifat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud lau tadumuna ala ma kuntum indi. Kalimat indi di sisiku, di sisi Nabi itu Nabi Muhammad disebut di Quran dengan nur. Indi di sisiku berarti di sisi nurku. Jadi kajian-kajian Nur Muhammad itu tidak kajian bid'ah. Itu salah satu kajian yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada lain, Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah daku, kata Nabi Muhammad SAW, nur. Jadikan aku nur. Berarti beliau nur apa? Nur Muhammad SAW. Kajian tasawuf tu tidak lebih daripada kajian tentang Nabi Muhammad dan zikir. Kajian tentang Nabi Muhammad ada versi ahli hadis, disebutkan hadis nomor sekian, kitabnya iko, riwayatnya iko. Tapi ada yang lebih berkesan di hati. Kajian tentang asal muasal diri, bahwa diri kita dan alam semesta itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, itulah kajian zikir. Ambo untuk bagian terakhir aku membahas ketek tentang zikir. Negeri kita alhamdulillah iko Minangkabau tu Melayu. Minangkabau. Sampai kami di Negeri Sembilan, Nagohi macam orang situ. Yo, logatnya mirip-mirip. Nagohi. Kecil orang Malaysia, Ugang Nagohi. Di situ pun banyak mursyid-mursyid, model-model beliau, wajah-wajahnya pun mirip-mirip juga, beda-beda sedikit. Zikir itu dulu dibawa oleh seorang syekh dari Simabua Tanah Datar. Beliau lama merantau ke Tanah Haram, bernama Syekh Ismail. Tapi sampai kini bertanya kami ke orang Simabua, di mana beliau bertanam? Tak ada di situ. Beliau ada orang Kampar menapik ke Banak. Tak ada. Lu dapat leh. Berarti sama Banak. Bertamu Abu ke Dr. Alumi dan beliau orang Tanah Datar. Kata beliau kami lu dapat leh. Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi atau As-Simaburi itu, beliau dulu berguru kepada seorang mursyid di Jabal Abi Qubais bernama Syekh Abdullah Al-Arzinjani. Orang Kurdi tapi merantau ke Mekah, seorang sayyid zuriat Nabi Muhammad SAW. Orang dulu di situ bersuluh bulan puasa dan bulan haram. Dan paling ramai itu di bulan Zulhijjah. Akece Syekh Ismail dalam nazamnya di Haji Akbar hari Jumat Padang Arafah, orang berkumpul di Padang Arafah. Kami sembahyang subuh di Jabal Abi Qubais bersama guru kami Sayyidi Syekh Abdullah. Selesai salat subuh kami bertawajuh bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, muntaziran min rabbih mawahibah, mengharapkan ada ilmu meladuni ma'rifat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kiranya batukuk dan samparononya kaji Sayyid Abdullah tu bukan ketika beliau hidup. Kiranya tugas beliau lah selesai.
di pagi dan mulia tu, subuh pagi Jumat 9 Zulhijjah, harinya orang wukuf di Arafah. Beliau sedang berwukuf muraqabah, dijemput oleh malaikat maut. Sedang tawajuh, bala keindah itu hidup. Dek beliau suka bakhatam khojakan, suka bawukuf berzikir qalbu. Dijemputlah dek malaikat maut ketika beliau sedang asik dengan kesukaannya. Maka kalau kita asik main handphone nyoba TV, ambo khawatir dijemput dek malaikat maut ketika sedang asik menonton. Syukur-syukur nonton lagi buya-buya belum. Kok indah. Orang nan meninggal ketikanya jago dalam kubur, inyo jago bentuk, inyo jago pagi, jago dalam kubur, tapi dicolek nak ada orang rumah di samping, tak ada anak di muka, bakok kamar dah berlain. Disitulah mulai muncul pertanyaan, dimawak. Mulailah menangis, maluluang lah orang di dalam kubur. Kadang malulunya dalam kubur masih ketikanya menjadi terbengkalai jadi jenazah di atas rumah. Maka sebelum lalu HP mati, pegang nama Allah dalam hati, jadi tua lalu. Itulah beraja-raja mati. Ya, jadi handphone wak cukup berkomunikasi dengan makhluk. Awak punya smartphone yang lebih gagah di dalamku untuk berkoneksi kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah bapulangnya Said Abdullah Al-Arzinjani, guru daripada Syekh Ismail, yang mana beliau tu guru daripada Syekh Mahmud. Syekh Mahmuddin gurunya, beliau punya murid Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Dari Tanjung Alai turunlah ke negeri Ko. Syekh Abu Bakar tadi Koba dari Buya 4 tahun lebih dulu, kemudian Syekh Ja'far. Angkat Imam Sya'rani, tando himmah ketulusan seorang syekh tu kuat, maka majlis zikirnya masih bertahan. Kau tando Syekh Ismail punya ketulusan yang tinggi, sehingga ilmunya sampai kini masih berkembang. Alhamdulillah kami di Kota Nanompek jalurnya pun kepada Syekh Ismail. Jadi guru-guru kami dulu mengambil kepada Syekh namanya Muhammad Zahid. Muhammad Zahid itu dalam logat orang lama ongkusoi. Kalau ke Kota Nanompek ada terminal lama oleh terkena. Nah, di belakang tu ada surau usang, ada gobah di situ ongkusoi. Beliau mengambil ilmunya kepada Syekh Yasin, Muhammad Yasin Padang Ambacang, Sungai Dore. Situ juga beliau mengambil kepada Syekh Muhammad Jamil. Syekh Muhammad Jamil ko berkawan dengan Sulaiman Zuhdi, berkirim-kirim surat membicarakan tentang Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang mulai mengkritik. Syekh Jamil ko berguru ke Syekh Tahir. Nah, Syekh Tahir kawan daripada gurunya Sulaiman Zuhdi bernama Sulaiman Qarimi. Leponnya enggak? Syekh Sulaiman Qarimi, Syekh Tahir barulah Qarimi di Mekah. Orang kau ambil dari Syekh Ismail. Syekh Qarimi ambil dari Pak Abdullah, sama je Syekh Ismail. Syekh Tahir dan Syekh Sulaiman Zuhdi Afandi ambil daripada dua orang tadi, Syekh Ismail cik, Syekh Sulaiman Qarimi cik. Ada cik lain hilang. Kau nak tahu kamar kini silsilahnya namanya Syekh Salim, nyampai ke Turki atau ke Kurdi, wallahu alam kini di mana. Berkah tulusnya mereka sampai kini masih ada berumah suluk orang siko ya nak. Masih banyak orang berzikir, bertawajjuh, berkhatam khojakan, barabitah. Alhamdulillahirabbil. Jadi Bapak Ibu, zikir dan kita pakaikan kini tu dalam suluk, dalam zikir. Kamu elok sangko saja Bapak Ibu lah cinta ke ahli zikir walaupun belum bersuluk. Ya lain tak?
bahwa zikir yang dipakai di guru-guru mursyid waktu khalifah-khalifah kok, itulah zikir yang dipakai di depan Masjidil Haram dulu, namanya Jabal Abi Qubais. Itu pusat-pusat surau-surau zikir. Dalam bahasa Arab disebut ribat ataupun zawiyah. Jadi zikir kita kok dulu zikir orang Mekah dulu. Kini orang baru pulang dari Mekah Madinah, kecenya zikir kok bid'ah. Bid'ah kepaloang. Itu kece kawan ambo. Kalau kece orang Betawi ya, palalo. Banyak kah nahya pitam gitu, ya nak. Tapi kita nak boleh berang, ya nak. Bagorah lagi. Kapaloang caku tu bagorah. Apalagi kepala kakap lama. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi wajah-wajah guruku gitu kok, walaupun wajahnya wajah orang Kampar, tapi kolbunya kolbu Mekah. Lainnya je orang Negeri Sembilan, di situ ada tarekat Idrisiyah selain Naqsyabandi. Orang Idrisiyah tu hobinya salawat. Ada salawat azimiyah, ada salawat iko, ada 14 jenis salawat. Isinya ma'rifat saja. Berzikir orang Naqsyabandi, diagihnya sir Tuhan, tapi tidak bisa seorang syekh tu membahasakan. Kecuali nya dapat izin dia tenolah. Bahasa tu dibacakan dalam salawat orang-orang Idrisiyah Ahmadiyah. Makanya mursyid-mursyid di tanah Seborang di Semenanjung, kalau di suku itu Naqsyabandi Samaniyah, Naqsyabandi Syatariyah, ya nak. Kalau di Seborang Naqsyabandi Idrisiyah Ahmadiyah. Biasa begitu. Orang-orang yang kolbunya isinya salawat boleh kita sebut kolbunya kolbu madani. Kalau orang yang asik zikrullah, kolbunya bahuran, bahar ja'al makki, lautan nur Makkah. Makkah itu banur, Madinah banur. Siapa yang sumber nurnya? Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah haramain, dua haram. Lah deh. Hah? Jalan kami jauh deh. Ambo sudah ke tempat beliau di Rengat Pematang Rebah. Bukan jauh. Ya nak. Jadi langsung tanya jawab ya nak. Kok adon teraso sampailah. Kalau mau uji buya-buya nam jawab. Tapi kalau bertanya sama-sama kita jawab. Ya nak. Insyaallah. Ya, tafadhol. Kok ada nang ditanya dikonfirmasi silakan. Silakan diatur. Mursyid bertanya bala cerita. Izin mau minum celu nak, nak grogi mah beko. Silakan. Langsung lah biar. Nanti pulang pertanyaan biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Buya telah memberikan kepada kita ilmu Tangur dan Zikir. Namun ada banyak yang menanyakan tes Buya karena Maju step ya. ingin dapat ilmu Bapak. Pertama tentang Robito. Satu. Ya. Yang kedua ada istilah orang haram fillah. Haram? Fillah sebelum Karam fillah. Bisa. Ya. Harus kita panah bisa baru bisa panah fillah. Itu maksudnya bagus. Kalau guru nak bertanya itu seperti bahasa anak kini. Kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Pertanyaan beliau, tuan guru kita,
Sebenarnya begitu. Ada ungkapan yang diperdebatkan sampai kini oleh sebagian ilmuwan muslim, yaitu perkara Rabithah. Dan kedua ungkapan sebelum fana kepada Allah, maka fana kepada Syekh Mursyid. Kita jawab sabi-sambo ya. Yang pertama, Rabithah. Apa makna Rabithah? Suci. Itu tuharoh tuh Pak. Jadi Rabithah itu artinya ikatan. Bahasa Arab rabat. Ar-rab itu artinya ikatan. Apa nak berkait? Tubuh nak berkait. Apa nak berkait? Kolbu murid berkait je kolbu guru. Itu namanya Rabithah. Bukan murid menyembah guru. Dulu orang salah faham tentang Rabithah. Akhirnya orang Rabithah mengenal guru dalam sikir. Ya, musyrik. Tunggu dulu. Ya benar. Awak zikir takona sesuatu musyrik nak? Bapak Ibu Sembahyang lebih wajib dan berzikir. Takona dan lain. Syirik tak? Iwana tinggi menakan segitu nak. Yang tinggi makom Bapak Ibu. Sekali lah ceramah sekolah. Talinteh dalam sembahyang, dalam sujud dan ruku dan lain daripada Allah, syirik nak. Lintasan itu disebut khatarat. Lintasan kalau lamu-lamu di situ namanya himmah. Lamu di situ ghaflah, lalai namanya. Bukan menyembah. Seorang murid berzikir bukan mengenal gurunya dalam zikir, tapi mengenal guru sebelum berzikir. Ya enggak? Ya betul. Antukhayyila syaikhaka baina ainaik. Begitu kecek guru-guru. Coba engkau bayangkan seakan-akan gurunya ada di hadapanmu. Kalau terkona guru, terkona kaji guru. Ya enggak? Terkona kaji guru, kaji guru, ician mantu, lipek lidah. Sebutlah nama Allah di dalam qalbu. Allah. Ya nak? Kan mana itu? Artinya cucu bos orang di rumah. Ya, harus jamin ke beliau. Tak boleh surang-surang. Walaupun dokter ngecek Iko diminum 3 kali, ko efeknya. Tak boleh kita langsung, harus ke kompresor dulu ke dokter. Ya nak? Kabadan awak manjon datang ke doktor mentari bidan. Bakok ruh awak kolbu kita sakit. Kita baca-baca buku je soal. Kolbu penyakit pakai YouTube je lah. Lain nama tak bisa. Datanglah ke guru yang bisa mengobati kolbu. Dokter tu bisa sakit tak? Wajar. Hanya manusia. Maka pertanyaannya, guru bisa sakit tak? Kolbunya bisa, tapi guru je dokter tahu cara mengobatinya. Jadi jangan cari guru nan tak pernah sakit hatinya. Guru tu pasti orang nan berdosa. Guru tu pasti ada kurangnya. Sebab yang tak kurang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercarilah guru yang tak pernah berdosa. Makhluk sobok. Tanyalah ke buya-buya kita kan, nyawa tu nak dosa, beliau dosa. Dek guru-guru kita ko sadar tiadnya dan ingin kepada Allah tu dosa. Ya nak guru? Satu nafas awak tidak mengenal penolak, dek beliau itu dosa. Dek awak biasa saja. Tu lain level dosa bagi guru. Lo faham? Jadi Rabithah itu apa?
cintonya kalbu murid ke kalbu guru supaya terkait terhubung kepada dan membolak-balik kalbu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kemudian kita bayangkan guru supaya tak terbayang tu selain guru. Tak terbayang orang rumah lain, tak terbayang kerja lain, tak terbayang guru, terbayang gaji guru, terbayang zikrullah lah. Di dalam ilmu psikologi disebut dengan conditioning. Gagah lo bahasa. Belajar bahasa awak, mengkondisikan hati. Tanyalah psikolog mengkondisikan pikiran, kalau guru lebih dahsyat mengkondisikan kolbu. Maka banyak psikolog perlu diterapi kolbunya. Ini yang bikin masalah orang banyak. Orang mengadu setiap hari. Akhirnya psikolog stres puluh. Lebaran sebab psikolog stres dulu. Kiranya di belakang bang guru je balik. Psikolog mereka yang kuat-kuat top. Yang punya guru rohani, apalagi advokat bentuk kepala desa kita. Ya betul. Kalau nak berguru, tak tahu tapi curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalil tak? Orang kini kan zaman dalil, mana dalilnya? Ya tak? Barang ketujuh, cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barang ketujuh. Dia waktu kita pede cie lah. Dalil untuk berabithah itu banyak, tapi yang paling eksplisit tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani, diulang di Nabi 7 kali. Wa amanani, beruntunglah orang yang memandang aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah orang yang tidak sempat memandang aku, tapi memandang orang yang dulu pernah memandang aku. Lain pernah aku sebutnya Nabi Bapak Ibu. Jadi kalau kita kecil, aden langsung sajalah kepada Rasulullah depan untung. Ini tidak pernah sebutnya Rasulullah. Sama orang mengecil, aden tidak ikut ibu-ibuya bro. Aden langsung salah ke Syekh Ja'far, Syekh Abu Bakar. Beliau lah meninggal. Tahun berapa beliau meninggal? 19 berapa tahun? Bukan 50 sekian. 96. Baru setahun umur Indonesia baru. Kalau Syekh Ja'far 51. Agak tambah setengah. Kalau ada orang kini lahirnya tahun 80, 70 mengecen, ada langsung ada ke Nabi. Apalagi lahir baru tahun 2000, tingginya lah sekolah, kecekawan lainnya langsung lah ke Nabi. Wah, ada bola. Atuh hati-hati. Ya. Jika ada orang yang mengecen langsung saja kepada Rasulullah, mereka telah berbohong kepada Rasulullah. Sebabnya nak pernah bersobat Rasulullah. Mesti berguru. Maka Nabi mengatakan, beruntung orang yang tidak melihat aku bertemu aku, lalu dia memandang orang yang memandang aku. Kata Thabit Al-Bunani, kawan Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali dan Anas bin Malik. Oi Anas bin Malik, mato dan dulu mato itu memandang wajah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan dan dulu bersalaman di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut yang dulu menerima air ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas cici dagingnya, koha matonya. Apa kata Sayyidina Anas? Ko praktek robitoh ulama salafus soleh. Sahabat tidak melarang, tabi'in malah melakukan. Ko salah, kan kini kejuran salaf ke salaf. Enak. Nyanyi awak nak salah, lebih salaf lah kita leh. Amalan orang dulu tu kini kita nak berubah, seketiknya berubahnya. Apa kata Sayyid Al-Bunani? Izinkan aku mencium mata yang dulu memandang mata Rasulullah, wajah Rasulullah. Izinkan aku mencium tangan yang dulu memegang tangan mulia Rasulullah. Itulah hakikat rabithah. Tuh kan panjangnya jadi itu. Cielah.
Itu baru ciri dalil itu. Alun dalil ini hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Itu baru hadis. Di Quran banyak. Cuma tak solek-solek. Le tahu tu solek-solek. Ya. Kita soleh itu di mana? Quran soleh itu Bu ya. An solek tu. Nio je bo. Bagi jo. Nang paling gampang kalau di Quran tu surah Yasin. Yang paling gampang. Kan kita orang tahu apa surah Yasin. Contoh kalau disebut surah Al-Kahfi kau nak apa dulu kau? Ada di surah Al-Kahfi itu detail. Tapi di surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Terima ayatnya? Tak apa loh surah Yasin. Sampai situ je lah. Ikutlah. Siapa yang diikut? Perintah mengikut. Lain pun mungkin mengikuti buku nak bertubuh, nak menyawa. Terus minta ke buku, oi buku tunjuklah cara sembahyang. Tak bisa. Buku hanya menyebutkan Nabi sujud tangannya berdengkur. Tapi kalau nak ada orang menyentuh, tak tahu cara sujud. Maka di surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta tarif. Coba tanya Buya awak. Le pernahnya mentalkin orang pakai tarif? Tak ada. Sebab barangan titi tuan-tuan, bapak ibu tidak bisa membuli kalimah Allah. Maka kalau ada Buya menjual nama Allah, tak kutuknya dunia akhirat. Tak bisa. Jual akan dibeli. Namun tu ditimbang jo aras lebih berat nama Allah tu. Apalagi langit bumi, apalagi piti 1 miliar 2 miliar tu. Makanya mursyid tu tak bisa dibeli. Coba bayangkan zikir nama Allah tapi tak ada topek kolbunya. Ada zikir kalimah tapi orang berzikir tak ada. Suaranya ada orang tak nampak kira-kira. Suara ada orang tak nampak. Kalau bisa awak mengikut. Jadi rabithah itu boleh disebut haqiqatul rabithah al-ittiba. Tuh kalau bahasa Arabnya. Hakikat rabithah itu mengikut Rasulullah melalui pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Sahabat. Lain sebabnya sahabat Nabi Abu Bakar. Maka kita mengikut Salman, mengikut Qasim, Ja'far Shadiq, Abu Yazid, Abu Hasan Kharqani, Abu Ali Al-Farmadi, Yusuf Al-Hamadani, Abdul Khalid, sampai kemudian ke Bahaudin, sampai ke guru kita. Dan kita nak bersombong langsung jo beliau. Tapi kalau pemberi Allah Ta'ala, Rasulullah yang baru berpulang ke tanah kan tubuhnya, ruhnya mati tak? Kan tak? Kalau Allah bukakan hijab ruh kita, maka ruh itu akan diizinkan bertemu ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh. Kalaulah mengalami itu baru boleh indak barabitah ke guru langsung kepada Rasulullah. Tapi leka mungkin setiap ingin Rasulullah tak kena guru. Sebab awak bisa bertemu Rasulullah karena jasa guru, tak bisa ndak. Tekona guru sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah tekona jasa guru. Akece Nabi. Kau dalil rabithah jo sananya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk manusia, makanya tidak berterima kasih kepada Allah. Siapa orang yang paling berhak kita berterima kasih? Dua. Cik orang gaya jasmani, kedua orang gaya rohani. Itulah yang disebut wasiat Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima kasihnya apa kata Imam Al-Qumus Khonawi dalam Jami' Usul Awliya, para imam kita berkalam, mahar kepada guru yang sudah wafat bacakan Fatihah. Bacaan Fatihah. Kalau masih hidup apa pandai aja lah. Ada lebih-lebih berbagi.
Kira-kira gitu ya. Bah kira-kira. Sila lah ya. Kami akan langsung jalan saudaraku. Kebetulan kami lah jamak. Lah. Assalamualaikum. Masalah akidah, kita dulu kami di pesantren mengaji akidah seperti Syarqawi, Nasuki, Bait Ma'alam dan Qur'an Majid. Di sana sering kami temukan tentang para pengarang kitab seperti Imam Ahmad Al-Ghazali tersebut sering mengungkapkan bahwa seandainya begini maka konsekuensinya kafir. Mohon maaf atas kejadian kami ya. Tapi sepanjang yang kita tanyakan kepada guru banyak penjelasan yang berbeda-beda. Apakah maksud kafir di sini merupakan kafir secara hakikat, yaitu khalidina fiha abada? Sedangkan Imam Asy'ari ketika beliau wafat beliau mengatakan asyhadu an la yukaffira ahadan min ahli. Tapi mengapa para imam yang lain, para murid daripada Imam Asy'ari itu mengkafirkan kaum muslimin yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat mereka, atau mungkin menyalahi pendapat Imam Asy'ari, atau bagaimana kafir di sini menurut para imam itu? Adinda menyantri di mana Bu? Di Pondok Pesantren Darussalam ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kami kalau rihlah tuh selalu buka kitab, daurah kita segala macam. Nanti kalau ada kesempatan nanti kami keliling lo ke pesantren dan surau-surau tarekat insyaallah. Bagus, ambo senang kiranya di pesantren kita masih ahlus sunnah wal, bahkan kita perlu, bukan bahkan, sebenarnya kita perlu bersedih beberapa pesantren tidak lagi mengajarkan akidah ahlus sunnah. Jadi pesantren modern tuh gini, tak tahulah sejak bila berganti kitab akidahnya jadi kitab akidah Wahabiyah, namanya Soleh Fauzan. Kitabnya kitab tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah kecilnya, tapi di situ menganggap kafir orang bertawassul, menganggap syirik orang bertawassul bertabarruk, mengambil berkah, menganggap samo jo orang Nasrani orang nan bermaulid. Kan amalan gitu wis ada itu. Ya. Wah bukan pengarang itu kiranya Imam Wahabi masih hidup gini di Saudi, masih hidup. Jadi kabar itu bagaimana kabar gembira, masih dipakai Kifatul Awam, Hasyiah Bajuri, Syarqawi dan lain sebagainya. Mengenai kalimat-kalimat itu namanya dalam mantik as-sibr. Kalau nak merdeka, kalau nak merdeka, itu bukan dari Islam. Itu ilmu mantik yang dipinjam dari filsafat Al-Farabi Ibnu Sina yang sudah diislamikan oleh Imam Ghazali, tapi tidak boleh berlebihan memakainya. Dulu Al-Farabi mengambil dari karya-karya Aristoteles filsafat Yunani, dipakai untuk berdebat kepada kelompok Mu'tazilah, Qadariyah dan filosof yang dulu mereka masih memakai cara-cara Aristoteles. Sayang sekali alat kok kadang-kadang tak pakai untuk menyembelih sesama muslim sendiri secara pemikiran. Mengenai kufur di situ, itu bukan kufur anil millah, khuruj anil millah, keluar dari agama, enggak. Itu kufrun duna kufrin, itu maknanya. Siapa yang berkala begitu jauh-jauh hari sebelum Fadhali, sebelum Bajuri, yaitu Imamuna An-Nawawi. Imam Nawawi yang kata beliau, perbedaan usul akidah antara Ahlussunnah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah itu bukanlah perbedaan yang khuruj anil millah, murtad, enggak. Itu hanya perbedaan yang membuatnya keluar dari manhaj yang benar itu aja. Tapi masih muslim. Itu perlu digarisbawahi. Maka Imamuna Abul Hasan Asy'ari qaddasallahu sirrahu, murid daripada Imam Junaid, Zakaria As-Saji ahli hadis, murid Imam Ahmad bin Hanbal.
Dan imam-imam yang lain, Imam Ruwain, ahli tarekat Sufi juga. Jadi Imam Asy'ari yang mengajarkan kepada puluh, ini murid Sufi dan murid ahli-ahli akidah. Apa kata beliau? Aku bersaksi tidak mengkafirkan siapapun umat Islam yang masih sholat ke Ka'bah, walaupun ini tidak beraja sifat 20, walaupun ini bukan pengikut Asy'ariyah. Saya kira begitu. Tapi kini kan masuk di negara kita orang ingin mengkafirkan beliau. Ya. Barangkali itu ada isinya. Jadi kufrun duna kufrin. Namanya kufur akli. Kufur akli, kufur dalam rasio, bukan kufur i'tiqadi. Aklinya, artinya menyimpang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada cik tadi yang belum menjawab. Karam pada guru, awal dari karam kepada Allah. Ya, fana fillah. Seketik saja aku sampaikan. Kalau bukan ada guru lain mungkin kenal Allah. Maka maksud karam itu maksudnya cinta kepada ilmunya guru. Iku bukan cinta nafsu, bukan cinta lawan jenis. Kau cintanya kolbu kepada kolbu, ruh kepada ruh. Awal kalau cinta apa? Almar'u ma'aman ahabba. Ruh akan bersama yang ia cintai. Kalau ruh guru bersama Allah ya Rasulullah, awak bersama joinnya. Maka karam cinta kepada guru awal fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di negeri kita ko kajian-kajian zikir dan pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin langgeng, semakin mendalam, semakin bertahan. Anak-anak muda tidak usah khawatir, ilmu tarekat itu bukan untuk nentu. Ilmu tarekat itu tua muda sama. Ilmu tarekat, ilmu mendekat kepada Allah, anak muda dan lagi sama haknya mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf para buya, para masyayikh mursyid, kalau ada salah kurangnya, kalau kurang nanti saudara-saudara tukuak sempurnakan di beliau-beliau. Semoga Allah ridho kepada kami dan kita semua. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, ya aliman bidati sudur, wahai ya Allah yang maha mengetahui semua aib kami, ya Allah yang selalu mengetahui memandang busuknya isi hati kami, ya Allah yang mengetahui maksiat mata dan telinga kami, ya Allah yang mengetahui bagaimana banyaknya lisan ini menyinggung, menyakiti, ya Allah yang maha tahu dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ighfir lana wa lisairil muslimin, ifilna wali walidina wali masyayikhina. Ya Allah, dosa kami kepada guru-guru kami tiada terkira, adab kami kuranglah sempurna. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengertian dan pengampun, ampunkan dosa kami kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Allahumma ya Allah, ya Nur ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami mengingat Engkau, mencintai Nabi Engkau, mati dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah negeri kami, berkahilah ulama kami, berkahilah umara kami, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, kawan-kawan kami, orang-orang yang ada di negeri ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wakhtimna ya Allah bi sa'ada wa la takhtim alaina ya Allah. Ya Allah